mengawali acara hari ini, yaitu persiapan UPPGSD dengan materi matematika yang akan segera dimulai. Baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bapak Dr. Heri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau suara saya putus-putus, tolong diberitahu ya. Karena di rumah saya hujan, jadi ada kemungkinan sinyalnya kurang bagus. Nanti disampaikan. Kalau ternyata nanti putus-putus terus, saya akan pindah ruangan yang dekat WiFi. WiFi saya agak jauh dari ruang tidur saya. Oh ya, kelihatan background-nya. Maaf, background saya tutup dulu ya. Ya, gini aja. Oke. Hari ini hari terakhir ya sebelum Anda ujian Ritaker besok ya? Iya, Pak. Ya. Di sini pesertanya sudah 150. Oke, nggak apa-apa. Berapa orang mestinya semuanya? Kan nggak Bu Yusin nanti? Boleh Pak, nanti ini teman-teman panitia, teman-teman peserta bisa langsung meng-unmute kok. Ini maksud saya, kadang-kadang saya itu ada dialog dengan mahasiswa. Iya, peserta bisa langsung meng-unmute, meng-unmute kan kok Pak. Jadi tinggal pencet tombol itu aja untuk menjawab. Nanti kalau mau mute otomatis bisa, mute otomatis. Kalau berisik semua kan kadang-kadang lupa mereka. Di mute otomatis nanti ya. Jadi karena saya juga mohon maaf Pak, saya sedang ada acara juga ini rapat pembekalan untuk besok mengawas UP. Ini sebenarnya mahasiswa. Kan semua, tetapi nanti para polisi cyber ini bisa membantu Bapak, mohon bantuannya untuk menemukan peserta yang lupa Pak dan kakak terakhir suaranya. Siap, Mancasiku. Oke, Bu, siapa Bu Ilma ya? Oke, kita mulai ya membahas soal. Kita mungkin soal-soal yang saya dapatkan tuh dapat dari Bu Nina, kemudian banyak banget itu ya. Sementara waktu kita paling hanya 1 jam, 1,5 jam ya. Ini kan sudah jam 4, jadi nanti jam 5 atau setengah 6 selesai karena jam setengah 7 saya ngajar nih, ngajar di pasca non reguler. Jadi mohon maaf tidak bisa banyak waktunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membahas soal dalam rangka agar nanti setidaknya Bapak Ibu ketika ujian besok tuh bisa menjawab soal dengan benar, gitu ya, barangkali itu. Oke, kita mulai soalnya seperti jangan saja. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Apa sudah kelihatan? Contoh soal nomor 1 yang mestinya yang lalu ini ya, ini tahun lalu, ini soal kode Z nih. Kalau nggak salah tahun 2020. Nah, kalau Bapak Ibu menerima soal seperti ini, ngerti nggak caranya bagaimana? Langkah-langkah seperti ini. Bagaimana? Kita tidak boleh tebak-tebakan ini. Kalau tebak-tebakan langsung aja ditebak. Kira-kira D, ini tebakan ya, udah tahu jawabannya ya. Oke, jadi caranya kalau seperti ini bagaimana caranya? Ada soal seperti itu besok misalnya. Bagaimana Ibu atau Bapak bisa mengerjakan soal ini besok pagi? Bisa ya? Menghitung peluang Limas sama yang alas persegi Limas itu kan 120 cm. Kalau 3 kali kan berarti. Jadi digambar dulu Limas. Gini yang gambarnya Limas begini kan ya. Limas segi 4. Gambar. Ini di Excel ya, maaf ya. Nah, panjangnya berapa? Ini 120. Kan gitu ya. Tingginya 100. Ukuran tingginya 120. Terus tahu gambar prisma seperti apa? Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga ya. Alasnya berupa segitiga, ya kan ya. Tingginya 120 ya. Jadi lagi begini, prisma segitiga anggap aja di dalamnya ya. Kan segitiga gini ya. Ini 120, tinggi ini 120, kalau salah ya. Nah, 120 juga ini, 120 pakai pulpen yang merah dah.
120. Kemudian di sini yang namanya prisma itu begini bentuknya ya. Ini. Nah, ini kurang pas ya, kurang pas. Kurang pas apa ya, ini kurang ke sini ya. Agak ke sini. Nah, gini. Ini juga 100 panjangnya. Ya. Sekarang pernyataan A. Prisma seperti itu ya, prismanya. Volume limas lebih besar dari volume prisma. Benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Salah 2000. Kalau digambar di dalamnya, ini di dalamnya sini bisa juga dalamnya sini. Nah, dalamnya dibuat tegak sini bisa. Nah, itu kan ya, kalau sini segitiga. Terus tergeser ya. Dalamnya bisa. Jadi gimana? Nomor kita cari volumenya ya, volume limas. Berapa volume limas? Volume limas berapa volume limas? Volume limas itu kan sepertiga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, paling tinggi ya, sepertiga kali 4.000. 120. 120 juga tadi kan, ini 120 kan? Ya, pertama persegi kan ya. Berarti luas alas paling tinggi 120. Kemudian luas volume prisma. Volume prisma berapa di sini? Luas alas kali tinggi. Ya, 120. 20 dikali 120. Ya, ada setengahnya kan ya? Ada setengahnya di sini. Ya, kali tinggi juga. Kali 100. Setengah kali alas panjang kali tinggi. Ya, kita nggak jangan kalau soal seperti jangan ngitung. Kalau itu habis dari waktunya. Kita langsung aja jawab. Berarti perbandingannya ini berapa? 4. Prisma. Ya. Karena dibagi 1/3 yang limas. 40 1 banding 3 dan 1 banding 2. 100. Sementara yang sini adalah 60 ya? 60 ya. Kali 120 kali 100. Udah, ini nggak usah dipikirkan, ini nggak usah dipikirkan, kan sama. Jadi intinya ini udah selesai. Kalau begitu bisa jawab. Kalau begitu Anda bisa menjawab. Yang mana? Yang benar. Benar yang mana kalau begitu? D. D, bahwa 3 kali volume bangun. 35 bangun limas sebanding dengan 25. Kali 3, gitu ya, 3 kali 3. Kan sama kan 3 kali 2, sama-sama 120. Jadi jawabannya adalah D. Selesai. Jadi jangan dihitung, kalau itu menghabiskan waktu loh. Ya. Cukup ya, ngerti ya? Jelas? Paham, Pak. Jelas. Begitu. Yang berikutnya, rumus menentukan jumlah bilangan asli yang pertama adalah, nah yang mana itu? Lihat, saya punya bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Yang A. Ya. M1. Kalau bilangan asli Yang B. Yang C. Yang C. Yang C. Yang C, Pak. N. yang C. Ya. Apa? Oke, caranya gini caranya, jangan jawab dulu. Untuk yang belum tahu, yang dimaksud, kalau bilangan aslinya 1 itu jumlahnya 1. Kalau bilangan aslinya 2, jumlahnya 3. Ini kalau 2. Kalau bilangan aslinya 3, jumlahnya berapa nih? 6. Ya kan ya? Kalau jumlahnya bilangan asli 4, jumlahnya berarti ada 10. Betul kan ya? 10. Tambah 10. Nah ini. Yang mana? Cara yang paling mudah yang ngitung ditembak aja. A, Pak. Ya, ditembak A. Nggak mungkin. Coba kalau A, bilangan asli kedua berapa? A kan 2 tambah, ini 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Coba, kalau bilangan kedua, 3. Bilangan kedua, 6. 6 nggak? 3 tambah 1, 4. Berarti jawaban. Ya, paling mudah nggak usah mikir. Pak, B. D. Jadi jawabannya N kali N plus 1 per 2. Coba masukkan 5 ini. 5 kan 10 kan? 5 ditambah 6, 30. Ya. Ya, bagi 2 ya. Benar ya?
Yang berikutnya. Nomor apa ya? Nomor 3, sebuah bilangan X adalah pecahan dari A per B. Yang lain mic-nya ya, ada sibernya ya sini ya. Nah, sebuah bilangan X adalah pecahan A per B. Jika A ditambah 3, maka menghasilkan 2 per 3. Jika B tambah 1, maka menghasilkan setengah. Berapakah X? Nah, jadi maksudnya begini, bilangannya misalnya bilangnya A per B, ini bilangannya A per B. Nah, persamaan pertama, nah, lihat, jika A ditambah 3, nah, berarti begini persamaan jadi ditambah 3 per B, itu hasilnya berapa? Hasilnya katanya 2 per 3. Nah, persamaan kedua, jika B ditambah 1, sama kedua kasih warna merah ya, B ditambah 1, maka menghasilkan setengah. Berarti ke soal ya. Ya. A per B ditambah 1 sama dengan berapa? 1 per 2. Setengah. Ini persamaan dua variabel, persamaan linear. Maka jadi persamaannya bagaimana? Buat persamaan di perkalian silang ini, dikalikan silang. Nah, ini silang. Ini ketemu nanti. Jadi persamaannya langsung dikalikan ya. Langsung dikalikan. Berarti 3A 3A tambah 9 sama dengan 2B. Ya, persamaan 1, ya kan ya? Ya, Pak. Ya. Ini tulisan saya pakai jari ya. Jadi nggak bisa kecil nih. Bisa kecilkan pakai jari begitu. 2B. Ya. Persamaan 1. Persamaan 2 apa? B per 1 ya. Yang mana dulu? Ya, Pak. 2A boleh dibalik. 2A sama dengan B per 1. B per 1. Udah, kita sempurnakan persamaannya. Biar urut ABCD-nya, biar urut ya. Biar urut, maka persamaannya menjadi kalau menurut ABCD ya, berarti 3A ditambah 3A tambah 2A. Min 2B. yang ambil ya, diambil 2B. Diambil. Kurang, Pak. Min 2B. Kurang, Pak. Kurang 3A diambil. kurang 2B sama dengan min 9. Min 9, Pak. Min 9, Pak. Negatif Min 9. 9 plus Min 9 ya. ya. 2A yang bawah, 2A dikurang B B. sama dengan 1. Selesaikan. Persamaannya selesaikan. Nah, ini bisa diselesaikan dengan matriks, bisa diselesaikan dengan persamaan eliminasi bisa. Maka nanti akan ketemu berapa A, berapa B. Maka ketemunya nanti ini. Anda hitung nanti, pokoknya prinsip udah tahu ya, eliminasi udah ngerti, nah, masa nggak ngerti ya. A-nya ketemu 11, B-nya ketemu 9. Atau mau demo pakai matriks. Demo pakai matriks ya, saya demokan ya, pakai matriks. Submit matriks. Perlu demo nggak? Didemokan ya. Perlu, Pak. Ya, Pak. Kita bikin matriks 3 min 2. Nah, ya. 3 min 2. Kemudian berapa lagi? Oh, 3 kok. Ya, yang besar dulu ya, perbesar dulu, perbesar. 2. Nah, perbesar biar gede. Nah, saya perbesar dulu. Kamu saya perbesar biar kelihatan di layar Anda. Nah, saya perbesar dulu ya. Cukup gede ya? Cukup ya? Oke. Yang bawah berapa? 2 min 1 ya? 2 min 1. Min 1. Kemudian sama dengan berapa? Kali AB kan ya? Kali AB sama dengan min 9. Min 9. Ini 1. Stop persamaannya. Sekarang kita cari inverse dari matriks A. Ini kita kalikan. Kalikan sama dengan inverse. Matriks inverse. Ini kita klik sini. Ya, Anda klik ini. Jawabannya kontrol C jawaban ini masing-masing. Terus kita cari berapa A, berapa B, ini kita kalikan. Taruh aja di sini misalnya ya. Taruh sini. Hasilnya, nah, saya multiple sama dengan M multiple gitu matriks
Kalikan dengan matriks ini. Maka jawabannya lihat Kereta. ya 1121. Oh iya, kok enak Pak? Ya, Cepetan itu ya Pak. Enak ya? dapat eliminasi ya. Iya, Oke. Bisa Eliminasi pakai tidak boleh, tapi langsung ketemu. Mau 3 variabel, 4 variabel dengan matriks lebih cepat. Jadi caranya sekali lagi bagi yang belum tahu, nanti Anda boleh pakai komputer kan ya? Ketika ujian. Ya nggak boleh Pak. UP nggak boleh Pak. Oh, Nggak boleh Pak. pikir saya UP boleh. Kalkulator boleh nggak? Nggak boleh Pak. Boleh Pak. Udah, nggak usah kalau begitu. Boleh, nggak boleh sama Ya sudah. Tapi ini lumayan Pak ilmunya. Ya, betul, untuk ngeceknya gini Tapi ya. ilmunya lumayan Pak. Ini Boleh. kita buat matriknya dulu bersama matriknya. Awalnya ya. Lewat Excel ini Pak ya? Ya, betul. Cara cepatnya gimana Pak? Ini membuat persamaannya dari persamaan ini ada misalnya. Kita baca soalnya jika cybernya sama Itu dong di mute dong ya. cybernya ya A+3 sama dengan 2/3 berarti soalnya begini A tambah 3B bilangan aslinya kan ini ya bilangan aslinya awalnya ini ya, awalnya A plus ini A per B kan ya kalau A+3 bagi B sama 2/3 kita masukkan aja A tambah 3 ini. Kemudian kalau kalau B tambah 1, hasilnya setengah, berarti A per B tambah 1 setengah. Ini sudah persamaan ini. Kita berikan persamaannya 3A plus 9 sama dengan 2B. Persamaan pertama. Persamaan kedua, 2A sama dengan B plus 1. Nah, sudah, kita urutkan ya, kita urutkan. Ini 3, kita apa istilahnya, kita urutkan posisinya AB ya, AB dan C. 3A ini ya, Kayen. Kayen. Ada kelas ya. Ini sambil kuliah nih, masuk nih ha. Masuk. Mbak Tengku nggak beneran ya. 3A min 2B sama dengan min 9, ya kan ya. Ini 2A min B sama 1. Oke, ini kita buat matriknya kan ini. 3, 2, 2, 1 ya min 1 ya sama dengan min 19. Ini sebenarnya ada nih AB kalau ditulis. Nah, kalau ditulis ini AB. Yang mau cari kan ya A dan B yang akan dicari sebetulnya. Kalau matrik kan begitu ya, persamaan matrik begitu. Nah, sekarang pertama kalau kita mencari AB berapa kan cari inverse-nya ini kan ya. Contohnya begini, Anda biar sedikit tahu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau gini, misalnya 1/5A sama dengan 10. Jangan 1/5 lah, 5 aja. Nah, sini. Tempatnya lain aja saya. Sini. Dihapus, tidak bisa. Ya. Bukan 5A ya, bukan 1/5 tapi 5A. 5A sama 10. Maka kita cari inverse-nya dari 5 kan? Inverse-nya dari 5 itu kan 1/5. Jadi A sama dengan inverse dari 5 kali 10. Sama dengan ini cari inverse-nya. Ini caranya begini. Kita klik inverse-nya. Saya ulangi lagi ya. Misalnya nanti mau mengerjakan ini. Nah, ini dari mana? Dari sini hasilnya. Nah, inverse dari ini. Klik M inverse gitu aja. Atau bisa ulang lagi ya. Sekali lagi saya hapus. Nah, saya hapus juga. Ini saya hapus juga. Hanya sekejap nanti kalau bisa. Oke, kita bikin perkalian matrik. Kita bikin matrik 2 kali 2 begini. Kita ke kolom. Tekan sama dengan matrik inverse. I aja, MI. Kamu nari inverse nih. Inverse itu kalau 5 1/5, kalau 10 1/10 kebalikan ya. Ini matriknya. Ini matrik inverse-nya. Kemudian kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Ini inverse-nya. Kemudian kita nyari AB, berarti sama dengan di sini ya. Ditulis langsung sama dengan kita mencari multiple. Jadi inverse ini dikali ini. Nih, mencari A itu inverse-nya 5 dikali 10. Berarti inverse-nya 5 itu ini dikali ini. Berarti sama dengan multiple matrik itu multiple tuh. Multiple matrik multiple. Dah, mult sama dengan ini. Ya, berarti mana? Nah, kita kalikan ini ya, matriknya dikalikan dengan ini tandanya titik koma ya, tergantung laptop Anda, titik 2 boleh, terserah. Dikalikan matrik ini.
kita tekan Ctrl Shift Enter. Maka jawabannya adalah 10-11. Selesai. Oke, selesai ya. Jangan lama-lama, nanti cuma 3 soal hari ini kita. Oke, nomor 4. Ada kapal bermuatan 50 orang. Nah, hapus dulu ya ini ya. Hapus dulu. Ada kapal kurang gede ya, satu besar. Oke, kelihatan? Cukup kelihatan? Terlihat, Pak. Ada kapal bermuatan 50 orang. Setelah 60 km ini soal tahun lalu, setelah 60 km mengalami kebocoran dengan kecepatan kebocoran air ya 2 ton per 5 menit. Kalau 2 ton per 5 menit, kalau 1 jam berapa? Berapa? 1 jam? 120. Oh, 120. Maaf, salah Pak. 5, 12, 24. 24, Pak. 24. Ya. Kapal akan tenggelam jika air masuknya 72 ton. Itu baru tenggelam. Udah mulai belajarnya. Ya. Di kapal terdapat pompa air untuk menyedot. Mengeluarkan fungsinya menyedot air, mengeluarkan supaya nggak tenggelam 12 ton per jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan minimal agar kapal setidaknya tidak tenggelam di pelabuhan? Bagaimana caranya? Oke, caranya pertama Anda cari masuknya air ke kapal itu 24 per jam ya, 24 per jam. Ya kan ya, 2 ton per jam ya. Sementara daya hisapnya hanya 12 ton per jam. Daya hisap 12 ton per jam. 12 ini ya, per jam. Kalau begitu selisihnya berapa? Kan bocor terus ya, selisihnya berapa? 12. 12. Selisihnya ini ada 12 ton per jam. Nah, sekarang kapal itu akan tenggelam jika air masuk 72 ton nih. Kalau itu berapa jam nih? 12 jam itu. Susu keju. Jadi air akan masuk 6 jam itu akan tenggelam. 6. Kalau begitu kecepatan kapal berapa supaya sampai ke pelabuhan tidak tenggelam? Ya 60 dibagi 6. 60 dibagi 60 km dibagi 6 jam. 10 kilo. dibagi 10. 6 jam. dibagi berapa? Bagi 6. Betul ya, bagi 6. Jamnya berapa? Jamnya berapa? 10 km per jam, Pak. 10 km per jam. Karena pertanyaan ini ada tambahan ini pertanyaannya, lihat. Dengan semua orang bisa selamatkan. Jadi kalau 6 jam itu baru sampai kapal itu baru sampai sandaran sampai pelabuhan. Itu penumpang turun cukup nggak? 1 menit, 2 menit untuk 50 orang. Kurang, Pak. Nah, ini, jadi saya juga sebenarnya agak ragu dengan pertanyaan ini. Ada kata-kata ini loh. Kata-kata ini yang agak susah. Jadi bisa, ini betul. Tapi mungkin ini juga betul. Ya, Pak. Nah, silakan, saya nggak tahu seperti ini jawabannya yang mana. Ya pasti tahu logikanya. Logikanya tahu kan? Kalau hanya ini mendarat, kapalnya sampai bersandar saja, tapi penumpang belum turun. Ica bisa nggak? Nanti keluar nggak tahu nih. Ica bisa ngambil di atas. banyak kakek. Ulang dong Pak, aku bingung. Jadian di sini. Tolong di mute yang lain. Oke, sibernya yang beritahu. Gimana Oke. Pak tadi ulang sampai 12 jam terus gimana tuh Pak? Aku bingung. 12 ton per jam Ya. terus gimana Pak? Ya ulang Pak, kecepatan. Ya. Iya Pak, itu Hapus. kan Ini kayak papan tulis selisihnya. biar gitu ya. Iya, Ini kan direkam. Ya, direkam nggak ini ya? direkam Pak. Nggak ada kan? Direkam Pak. Direkam, Pak. Oke. Tadi selisihnya 12 ton Oke, per ya. jam. Terus Jadi gimana? ada kapal bermuatan 50 itu hanya variasi ya, mau 50 mau 100 terserah ya. Sekarang jadi masalah setelah 60 km mengalami kebocoran dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Ya kan? Kenapa kita nyari 1 jam? Karena di sini juga ada jam temennya.
Jadi kita cari yang per jam. Kalau 2 ton 5 menit berarti 1 jam ya 12, ya kan? 12 kali 2 berarti 24. Ya kan? 24 ton berarti kan ya. Itu berarti 24 sementara nyedotnya cuma 12. Jadi air itu akan masuk per jam 12 ton. Nyedot masuk ke dalam tuh sudah mau bocor nih. Nah, ini akan mengalami kebocoran tenggelam kalau kapalnya masuk air sebanyak 72 ton. Nah, kalau 12 ton per jam, berarti 72 ton perlu waktu 6 jam kan? 6 jam. Perlu waktu 6 jam kan untuk menenggelamkan kapal, ya kan? Nah, kalau jarak kapal dengan pelabuhan itu 60 km, berarti kapal itu harus ngebut supaya sampai ke pelabuhan sebelum 6 jam. Kalau pas 6 jam boleh, kalau pas 6 jam maka jawabannya ini. Yaitu 60 dibagi 6 tadi kan ya. Itu pas 6 jam. Saya nggak tahu logikanya. Terus apakah ini masa kata-kata ini agak susah saya. Ini menerjemahkan ini. Penumpang selamatkan. 6 jam itu kapal baru nyampe. Betul nggak? Baru nyampe. Penumpangnya belum tuh. Ya. Nah, sekarang berapa? Nah, monggo silakan. Kalau saya cenderung 12. Ya, 12 km per jam supaya ada waktu untuk bersandar, ada waktu untuk menurunkan penumpang. Nanti kalau soalnya penumpangnya dibuat satu atau 2 orang nggak masalah, tidak turunkan ya. Ini kalau penumpangnya nanti misalnya 150, nah 150 kan lama nurunin penumpang. Sementara ini sudah masuk air 72 ton, udah tenggelam itu. Ya monggo ya, silakan yang penting logikanya udah tahu ya. Oke. Iya Pak, iya makasih Pak. Ya, Pak, hitungnya gitu ya Pak. Semoga, ya. Kalau kata-kata diselamatkannya itu nggak ada, udah betul ya Pak, 10 betul, ya. Kita betul. Nyampe di pelabuhan gitu ya Pak ya. Ya. Tapi itu ada kecepatan minimal juga Pak di situ. Mana? Itu berapa kecepatan minimal? Ada kata minimal ya? Oh, kecepatan minimal. Ya minimal. Tapi kan minimal 10 tadi baru pas nyampe nih minimal. Iya. Jadi nyampe tenggelam ya Pak ya. Nyampe tenggelam. Iya, nyampe langsung wassalam. Waktu habis. Mungkin malah penumpangnya di atas enak kali ya. Penumpangnya lari duluan. Penumpangnya di atas. Ya, monggo ya silakan. Kalau saya lebih 10 atau 12? Ya, dua-duanya betul lah 12 atau 10. Monggo 10 aja. Yang terus cara menghitung 10 udah tahu ya. Oke, masuk ke nomor berikutnya. Ya. Nah, saya berusaha dulu. Kelihatan? Nah. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km selama 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah, nih ngetiknya salah ya, setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah utara, ke arah selatan selama 2 jam. Dengan kecepatan 20 jam. Dan tiba, berapakah jarak kota A ke B? Bisa menghayal gambarnya? Bisa? Menghayal gambarnya? Oke, mari kita khayal gambarnya. Kalau nggak bisa nggak sambil gambar, agak susah jawabnya. Ya, saya pakai warna merah. Warna merah dengan maksud supaya jelas di mata kita. Dari A menuju mana itu? Jarak ke atas, Pak. Jarak Pak, ke atas Pak. Ke atas Pak. Startnya sini ya, kita start sini. Ya, Start. kilometer. Menuju sini. Ya, sejauh berapa? 30 km per jam ya, saya kelihatan ya. Ya, 30 km per jam selama 2 jam. Berarti ini 60 ya? Berarti Ya, ini 60 nih. 60. Nah, kemudian ke utara, ya kan? Selama 1,5 jam. 20 km berapa sini? 30. Ya. Ya. Matematika. 30 ya? 30 kilo Pak. Kemudian setelah beristirahat, belok lagi. Melanjutkan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10. Berarti turun 10 ya? 20 dong Pak. Kan 2 jam. 20 Pak. 20 Pak. Nah, 20. Ya. Pertanyaannya nih B ya, pertanyaannya. Berapa jarak dari A ke B? Jadi yang istirahat nih bodo amat, nggak usah pikirin. Mau istirahat setengah jam, 2 jam. Ya. Ya.
istirahat setengah jam ini terserah, mau setengah jam istirahat sehari juga boleh. Gitu gampangnya. Karena nggak ditanya, itu hanya hiasan. Iya kan? Hiasan. Oh, iya. Hiasan kan? Sekali ya. Hanya hiasan itu variasi soal. Pengecoh Pertanyaan ya, Pak? Pengecoh ya, Pak ya? Mecoh ya. ya? Pengecoh itu. Kok mencong ya mencong, tapi Anda ngerti. Pengecoh, Pak, pengecoh itu yang istirahat. Istirahat. Soalnya membuat Nggak pengecoh, emang dia istirahat, Bu. Ya, pengecoh ya, distraktor ya. Ini 30, ya kan ya? Ya. Ini 40. Betul. Berarti berapa Pitagoras? Pitagoras ya, Pak? Iya. AB 50. pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 plus 40 pangkat 2 ya, Pak? Soalnya 900 tambah 900, 2.500 akar jawabannya. Ya, 50. Oh iya, bisa Pak. Kita kalau ujian nggak usah mikir terlalu apa ya, terlalu urut kelas ya. Ya, tembak-tembak selesai. 50 dari mana, Pak? Karena ujian waktunya speed. 50 dari mana tadi, Pak? Saya. Nah, ya oke kalau gitu pelan-pelan gitu ya. Oke, pelan-pelan. Praktikin kan 30, mana pulpen saya? Sorry. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan panjang lagi boleh. Kelamaan loh begini. Tambah 50 kuadrat. Ya kan ya gitu ya? 50. Itu adalah AB ya, AB. Ya, AB sama dengan kelamaan loh begini. Sama dengan berapa nih? 2.500 ya. 2.500. Nah, kan di akar kan ya? AB kuadrat nih, AB kuadrat. Nah, maka jawabannya AB, ini AB kuadrat kan? AB kuadrat. Kan persamaan Pitagoras kan ya? Jadi AB, Iya, Pitagoras. AB sama dengan akar dari 50 berarti. 50. Jelas Jadi ya? Pak, kalau ada soal model gini, ada istirahatnya itu tidak usah diperhatikan Lanjut. Pak ya? Nah, lanjut loh model seperti ini. Jadi tergantung, tapi kalau yang dihitung waktunya dihitung berapa lama perjalanan. Nah, dihitung waktunya. Kalau ini kan ditanya waktunya bodo amat, mau sejam mau setahun nggak apa-apa. Mogok misalnya ya, kemudian balik lagi. Kan kita nyari jarak ini. Oh, yang ditanya kan jarak ya, Pak ya? Iya, nggak ada hubungan dengan sini. Dalam soal ini tidak ada kaitan waktu. Berapa jarak antara A dan B? Iya, pertanyaannya soal berapakah jarak? Iya. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Lanjut belum? Lanjut, Pak. Nomor Berikan baris. diberikan sebuah barisan kurang lebih ya. Suku ke N. 4, 12. Nah, berapa? Tentukan suku ke 40 barisan di atas. Ada pilihannya, tapi saya nemunya nggak ada pilihannya, tapi bisa jawab. Pakai. Rumusnya. Ingat ya, untuk barisan besok pasti keluar nih bahwa UN suku yang ke N, UN. Serius ya Pak, keluar ya Pak, biar saya hafalin Pak. Dari tahun ke tahun keluar. N sama dengan A plus N. N kurang 1. N minus 1. B. Ya. 316 itu. Yang ke N itu A min 1, A plus A min 1B. Sekarang A suku pertama, B itu beda. Ya. A Beda 12. A4 tambah 12 Suku kedua berapa? 12 ambil 4 jadi 8. Bedanya berapa? Ya, ambil 4, Bedanya 8. 8. Bedanya 8 semua ya? Iya Pak. Yang itu bedanya sama semua, bedanya 8. Berarti langsung diganti. Berarti hasilnya adalah berapa? 316. UN sama dengan 316. 40 ya ganti 40 sama dengan 4 ditambah 39 kali 8. ya. Ya Pak. Terus kan antara 4 dengan 12. Udah itu tinggal dikalikan. Nggak usah lagi, kita hanya cari bedanya berapa suku. 316. 316 Pak. 316. Misalnya Bapak Ibu disuruh mencari ini. Habis 36 berapa? 48. Ditanya itu jumlah Pak. Jumlah suku. Tambah 8 kan ya? 4. Ya. Tambah 44 ya?
44. Kemudian berapa lagi? Kan capek sampai urutan ke-40. Ya. Capek. Nah, Anda pakai rumus ini ceritanya gitu. Berapa Seandainya yang ditanya adalah jumlah, Pak. jumlah lain nanti, jumlah SN setengah N A plus UN. Nah, lain lagi nanti. Apa Pak? Ini saya nggak nemu gambarnya, jadi nggak jawab. Karena barangnya gambarnya seperti ini, sebetulnya ada gambar. Yang kelihatan aja ya, ini nggak ada gambarnya. Harusnya ada diagram nih, diagram lingkaran nih. Nggak ada kan? Ya kan? Dijual pedagang baju 302. Iya, diagramnya mana Pak? Nggak nemu saya. Pak. Jadi nggak bisa jawab ya. Ya. Lewat Pak. Lewat. Nah, 14. Besok kalau nggak ada gambarnya gini langsung nggak dijawab apa dia jawab ngawur Pak? Bukan. Di sini saya nemunya seperti itu dari Bu Yustia. Kalau nanti ujian nasional pasti ada gambarnya. Cuma yang nyalin mungkin tidak nemu gambarnya. Oh gitu Pak. Itu ceritanya. Nanti saya ada yang nemu. Ada soal yang saya temukan coba. Yang nemu gambar ya sebentar. Ya Pak. Ini ada gambar seperti hampir sama ini. Hampir sama. Lihat nih soal saya pindahin ya di tempat sini. Ini tempat Pak sini. yang naik sepeda lagi. Oh bukan. Ya, soalnya sama. Ya Pak. Sama kan? Ya Pak. Dari Kelihatan Pak. Itu Pak. Jadinya sisanya baju anak berapa? Nah gitu. Lihat sudutnya kan berapa derajat. 90 derajat. 90. Itu bukan derajat Bu, prosentase 48 40 tambah 38 sudut. Kalau sudut derajat dong Bu. Misalnya ini bukan sudut persennya persen. 28%. Misalnya 22%. Baju anak 28%. Yang 22 Bu. 28 kan ya? 2%. Berapa itu sudutnya? 360. Ya kalau sudutnya 90 Pak. Sudutnya bukan 90 ini salah ini bukan. Oh persen. Bukan siku ya? Bukan. 100 dikurangi 78. Kurang 78. Berapa? 22%. 22 ya? 2%-nya. Tinggal dikalikan 22% kali 300 berapa? 66. 66. Yang tadi ini kayak gini nih. Tadi mana? Ya. Sama kan? Iya. Sama. Ini yang kode B, yang tadi kode Z kalau salah. Ya kode Z. Jadi hampir sama prinsipnya, cara ngitungnya sama, cuma beda pertanyaan. Ngerti ya? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, nomor 14. Modal, diskon. 80.000. Diskon 2%, tapi untuk 25%. Berapa harga yang diberikan? Jadi ini pertanyaan gambarnya. Jadi ibu mau dagang nih, modalnya 80.000. Tapi pengen untung berapa? Pengen untung 25%. Jadi pengen untung berapa? Kalau dirupiahkan berapa? 80 untungnya ke diskon dulu. Nanti dinaikin dulu, Pak. Yaitu 20%-nya dari 80 kan ya, 20.000. Ibu dalam waktu udah untung 20.000. Nah, supaya ibu meraih pembeli, tak diskon kamu 20%, 2%. Berapa ibu? Dikasih harga. Nah, padahal ibu udah untung. Contohnya, kalau kita ke Matahari, dulu ada Matahari ya, sekarang udah tutup Matahari ya. Kalau kita suka dapat diskon 50% ya, padahal pedagang udah untung itu, udah dinaikkan dulu harganya. Ya, dinaikin dulu. Nah, seperti ini sama. Jadi kita modalnya 80, tapi kita mau untung 25, berarti kita nanti harus jual 100.000, harus bisa menjual. Ya kan ya? Iya. Tapi ngomong kepada pembeli, tak kasih diskon kamu 20%. Nah, itu ceritanya. Jadi berapa harus jual? 110.000. 125.000. Itu Bu, Pak. Kita mengalihkannya yang 125 dulu apa diskon dulu Pak. Misalnya 80.000 kita cari untung dulu. Untungan dulu. Berarti 45% ya Pak? Oh, 116.000 ya Pak. Gimana cara bersamanya? Udah tahu tapi secara cuma tahu ya kita harus 100.000 ya Pak. Cara yang Terus baru didiskon 25. Bagi dulu 25. 80.000.
25%. Kalau 80 kali 25% kan kita jadi 100.000 Pak, karena keuntungannya 20.000. Ya, betul. Terus dikurangi 16.000 gitu ya Pak? Bukan. Bukan, untungnya 25%. Kan itu udah untung 80.000. Sudah tahu nyampe Itu 80.000 ya. Iya, dikalikan 25%, jadinya kita punya keuntungan 100.000. Beli kamu 116.000. Oh, ditambah 16.000, berarti 116.000. 116.000. Jawabannya nanti 125.000 dijualnya. Iya. 125.000 benar. Dari mana ya? Diskusikan nanti ya. Tapi substansi udah tahu yang penting ya. Oke. Ya. Yang berikutnya nomor 15, nomor 16 sama ya. Itu suku-suku itu. Mungkin ini soal B, soal C. Tapi prinsipnya sama nih, sama-sama suku ke-40 nih, siapa dulu ya. Iya. Itu Sama ini ya kan ya, beda angka ya, sama. Prinsipnya ada sama ini. Ini Ya, suku ke-40. Sama ini soalnya. Enggak usah dijawab. Pak, nanti Pak ini kan langsung begini kita langsung tahu ya Pak ya, mencari suku kesekian gitu. Ya, Nanti ya. soalnya kira-kira itu dalam bentuk soal cerita gitu apa enggak ya Pak? Biasanya soal seperti ini, soal cerita ada juga nanti, seperti kecepatan KPK, berapa nanti KPK dan seperti itu. Ini Rono, salat nama. Ya, kalau begitu kita bandingkan dulu 15, 16, 17, 18 itu sama semua kan ya? Ya. Lewat aja Pak, sama Pak. Ya, oke. Nah, nomor 19 agak beda, 19. Rumus 3N barisan UN 2N kali N-1, ya kan? Hasil dari U dan U7 Oh, berapa? berarti nyari dulu U9 sama U7 gitu ya Pak? Nah, cari, betul. Dengan rumus 2N N-1. Ya. Betul. UN kan A plus N-1B. Kita cari dulu bedanya, kemudian kita hitung. Nah, ini soal ceritanya ini Bu, tadi pertanyaannya. Diketahui suku keempat dari suatu deret adalah 24. Suku ke-9, 44. Tentukan suku ke-21. Nah, gimana? Oh, kita ini dulu. Cari dulu. Pakai eliminasi, Pak. Pakai eliminasi. Ya, Suku ke-9 sama ya. suku ke-4. Suku ke-4 sama itu dieliminasi dulu. Gitu ya, Pak. Nanti kan terus nemu. Ya. Nyari A-nya, Pak. Berarti A ditambah A ditambah S ya Pak ya? 2 dikali B. N-1B kan ya. Berarti berapa? Suku 4 berarti 3. Ya. 3B kan? Suku 3B. keempat. Oke, tempat sini ya, tempat di sini aja lah. Tulis, Pak. Kelihatan nggak? Biar nggak bingung. Kelihatan, Pak. Dapat kecil. Kecilin dikit, ya, Pak. kelihatan ya. Kelihatan. Biar soalnya kelihatan. Iya, soalnya dikecilin dikit. Ya, gini cukup. Cukup. Ya, cukup, Pak. Baik, Pak ya, suku keempat. U4. U4. Nah, sama dengan berarti Tambah 3B. kita belum tahu A-nya berapa, B berapa. Belum. Suku Yang ke-9. Suku 9. A tambah 43B. Terus berapa? 43. A tambah 8B. 8B, jangan salah. 8B. Iya, 8B. Sama dengan 44. 44. Berapa ini? Ya, 44, Pak. Ya, di Yang sini ini belum dirubah, Pak. Ini 24 atas. Yang bawah 44. Udah eliminasi Pak, matik lagi bisa, kalau ini langsung Iya. dikejar karena dengan udah habis nih langsung. Ini Ya kan, 5B. Habis tuh. 5B yang ini negatif 20. 5B Jadi sama B-nya dengan Apa? Jadi B-nya 5B 4. sama dengan A4. B-nya 4, 20 Pak. kali B sama dengan 4. B-nya 4. B-nya ya. Tambah B, Pak. 12 sama B-nya dengan 4 dan A-nya hilang. B, Pak. Oh iya. hasilnya 12 ya, Pak? B4. B-nya 4. Berarti kalau B-nya 4, A-nya berapa? A-nya 12. A-nya 12. 12 berarti A 12. A12, Pak. 12. 12, Pak. 24 dikurang 12. 12. 24 dikurang 12. 12. 12. 3 kali 4, 12. Hanya 12. 12. A sama dengan 12. Berarti pertanyaannya Berarti suku ke 21 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah kali 29. kali beda.
Nah, bedanya 4 tadi ya? Iya. Kan N-1B, suku ke-21. Suku 21 ya? Suku 21, Pak. Salah. 21, Pak. 21 sama dengan 12 Berarti plus 20 ya? 20A. 20. 20A sama dengan Jadi 92. Ya, hitungannya sendirilah, udah tahu ya seperti itu. 92 Paham. berarti. Oke. Nomor 21. Gambar yang berimpit lupa tuh Pak, suka pusing. Ya. Gambar yang berimpit, bangun datar yang berimpit, yang segitiga berimpit. Wah, 4. Banyak pesertanya ya, 256 ya. Oke, nomor sebuah limas ya. Nah, sama itu limas gimbal, ukurannya segitu. Panjang alasnya persegi. Bisa jawab? Yang tadi bukan? Yang tadi beda dikit, cuma ini soal di tipe B dan tipe A. itu bacanya sama dengan soal nomor 3, Pak. Hampir sama, iya, sama, tapi angkanya Beda angka, Bu. Nomor nomor 22. Perbandingan panjang dan lebar suatu bangun adalah 7:5. Jika nilai 96, berapa luasnya? Bisa ngerti hitungnya? Persegi, panjang, lebar dan perbandingan panjang dan lebar, persegi, panjang. Kan keliling 2 kali P tambah L. Diketahui panjang sama dengan 7X. Diakarin 9 aja dulu. 7/5 P ditambah X sama dengan akar 96. Gimana? Kalau seperti itu? Dimasukin dulu Pak panjangnya. 7/12 kali 96. Pak ditulis Pak. Tulis ya. Sekarang kalau begitu Diketahui dulu Pak. Ya, Panjangnya. Panjang banding lebar ya. Panjangnya 7X. Sama dengan 7/5. Kan gitu ya? 7/5 ya? Berarti panjang itu Kelilingnya adalah 96. Berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 96. Kalau begitu berapa? Panjang tambah lebar saja berapa? Panjang tambah lebar 48. 48 ya. Langsung ya. Langsung aja hilangkan, saya coret ganti 48. 8 ya. Ya. 48. Kalau begitu panjangnya berapa kalau begitu? 7/12 dikali 48. 7/12 kali 40. 48 tadi ya soal 48, Pak. Ya 48 kan? Ya. Berapa jadi panjangnya? 28 Pak. 28. Panjang 28. Lebarnya 20. Terus 28 kali 20, 560. Lebarnya 20. Lebarnya 20, Pak. Itu udah kecil ya. 560. Luasnya. Luasnya 500. Ya, itu sendiri itu urusannya ya. 560. 560. Di soal berikutnya. Ya, jadi tahu seperti soal masuk yang lain. Ya. Ya, ini soalnya. Nah, nomor 11. Kecil-kecil ya, tadi belum jadi saya langsung ngopi aja, tapi saya pindah ke Excel. Kenapa? Supaya saya nggak keluar masuk Zoom. Kalau keluar masuk Zoom kan repot ya. Kalau ini tetap di Zoom terus kita. Tapi seolah di papan tulis. Mau membetulkan bensin 15 liter untuk menjarak. Jarak. Soalnya kelihatan itu ujungnya. Kelihatan Pak. Sebuah mobil membutuhkan bensin 15 liter untuk menempuh jarak 225 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk 125 dibagi menempuh jarak 180 km. Berarti perkalian silang itu. Perbandingan senilai. Ya. Kalau 15, 225. Kalau 280 berapa? Ya bikin saja. Oh iya. Kalau 15 itu 25. Sama dengan 225
225 ya, duanya kurang. Nah, kalau 180 berapa? Itu sendiri. Oh iya, Ya. iya. Ini tinggal bagi perkalian silangan. Nah, anggap aja ini sekarang kalau mau bicara matematik ini ganti huruf X lah ya. Iya, ketemunya sih 12, Pak. Ya, Ini 12, Pak. X. Kalau seperti jangan hitung ya. Kalau nemu soal seperti ini jangan dihitung. Langsung aja. Nah, langsung caranya gimana? Langsung saja berarti X gitu. Kalau kita waktunya habis. X sama dengan langsung. X sama dengan 15 kali 180 dibagi 225. Baru sekarang main coret. Iya, nggak usah ngitung, capek kita. Langsung dicoret sekarang. 225 habis ya, 15 saja. Sorry, saya terhapus. Ada yang hapus ya. Kali, Pak. 15. Kali 15 kali 15, Pak. kan dikali ini kan 15 kan? Iya. Seret. 15. 15. 180 kali 15 berapa? Hitung sendiri. Iya. Berapa? Terus dibagi 225. 12. Udah habis 225. 225 kan udah habis bagi 15. 12. Dapat 12. Nah, tadi kan pelan-pelan ya. X sama dengan 15 kali 180 dibagi 225. 225 bagi 15 coret. Seret. Ketemu 15 kan? 15. Ini berapa ini? 180 bagi 15. 180 bagi 15. 12. Ya? 12. Oh, kalau ngerjainnya bareng-bareng gini enak ya, Pak? 12 kan 18 bagi 5 Ini bareng-bareng. 1. Bareng-bareng. Nanti soal nomor falasnya sama ya? 12. Kalau sendiri kadang udah gather duluan. Mumet, Pak. Mumet kalau sendiri. Sendiri dan nervous ya. Kalau begini kan kita lupa, temennya inget, oh ya jadi inget lagi gitu, Pak. Kalau sendiri kan lupa ya sudah. UP-nya berkelompok. Iya, Nah, Pak, sekarang betul, ini. Pak. UP berkelompok dan Ayo. buah-buah bos. Nah, siapa yang punya angkot di rumah? Saya belum punya, Pak. Dua bus antar kota, antar provinsi. Ya. AKAP kan singkatan antar kota antar provinsi. Berangkat jam 15. KPK ya, Berangkat Pak? dari terminal menuju kota yang sama. Bus A berangkat jam 3. Kecepatannya 60. Bis yang kedua berangkat jam setengah 6. Ini udah setengah 6 nih. Ya. Kecepatannya 75. Apabila bis yang melewati yang sama dengan bus A, berapa B akan menyusul A? Jam berapa? Ayo, siapa yang bisa? Cari dulu itu. Pak, ngitungnya, Pak. Gimana? 60 dan 75 berarti Jangan hitung. Bukan KPK, Pak. Kalau seperti KPK ini itu, jangan Pak. hitung dulu. KPK, Pak. Pakai KPK. Bukan, ini pakai logika. Oh, gitu. Jadi bisnya yang satu ini sama-sama ini bisnya. Bis nih. Sama bis kedua ya. Bis kedua tapi berangkatnya di Sama sini. jam 3. Sama jam 3. Bis kedua jam Jam 5. 6. Setengah 6. Setengah 6 ya. Setengah 6. Setengah 6. 17.30. Tadi jam 15. Nah kan beda start ya, tapi nanti nyusul dia. Karena kecepatannya, Pak. Nah, di jam sini 1 bukan, Pak? 60 belum salah. Nah, ini kecepatannya 60 itu 75. ya. Jangan buat persamaan dulu. 1 jam setengah ya. Jarak akan waktu kali kecepatan ya. Iya. Jarak waktu kali kecepatan. Betul kan? Dengan Jadi kalau 10 kilometer jalan 10 jam kan dapat 600 ya. Iya, iya. Sekarang kalau B jalan 10 jam dapat 750. Iya. Betul bedanya 15 kilo. Ya. Jaraknya beda kan? Beda berapa jam? Bedanya 15 kilo, beda setengah jam. Nah, beda 2,5 jam. 2,5 jam. Beda setengah jam. Ya. Jadi persamaannya, kalau udah nemu persamaan itu lebih gampang. Persamaannya 60 kali 60 ya 60 per kali T. Waktu kan? Iya. waktu. 2,5 Waktu jam. dan Ini akan sama dengan 750 T. Nanti T-nya ketemu. T-nya. Sama dengan berapa? 750 T. Kan jarak waktu kecepatan ya? 50 kok angka.
75 ke 750. Ya. Jangan kalau T-nya 10. Iya. Sekarang kita cari T-nya persamaan. Kita cari berapa T? Ini ringan. 60 T. Langsung aja 15 T ya. 15 T. Oh iya, dikurang ya? 15 T. 15 T sama Berapa? baju kalinya ini. Berarti T sama 150 ya, 150. Pelan-pelan deh kalau pelan-pelan. 60 T. Oke, pelan-pelan aja. Jangan nyangkut. 60 T. Itu logikanya gitu, Bab. 50. Itu ya. Sama dengan 65. Ini nyambung ya. 5 T. Ini nyambung ya. Kan dikalikan kan ya. Dikalikan, dikalikan. Kan gitu kan ya. Oke. Terus sama dengan berapa? 5 T. Berarti T dengan T hilangkan ya. Langsung aja. 15 T sama dengan 150. 15. Sama dengan 10. Waktu 10. T-nya 10. 10, Pak. Dengan berapa? 50. Berarti T-nya itu berapa? T-nya sama dengan 10. 10. T sama dengan itu berangkat dari sini kan, dari ini. Berarti T-nya adalah berangkat dari di sini. Jadi berangkat jam berapa? Jam 3. Dari jam 10 jam ya? Jam 1. jam berapa? 10 jam. Jam Dari 1. jam 15. 3.30. 3.30 Pak. 3.30 betul. Jawabannya 3.30. 3.30. Gimana caranya Pak dapat 3.30? 3.30 Pak. Oh, bus menyusul A. Oh iya. Itu T-nya 10. Ditambah Pada pukul setengah 4 itu bis A dan bis B itu ketemu. Itu. kurang ke atas nih, kurang Pak. kurang ke atas. Kurang ke atas, Pak. Nggak kelihatan. Ya, sebentar. Ya. Ya. Lagi, Pak. Ya. Oh, iya, iya. Ini kan gini. Tambah gini. Gimana caranya Pak dapat 3.30? Kan berangkatnya Mana, Pak? Ditambahkan jamnya itu, Bu. 17.30. 17.30. 17.30 tambah 10 jam ya Pak? Tambah Jam, tambah ya, Pak, ya. 10 tadi ya Pak ya. Di 27.30. Itu kalau dihitung berarti dari jam Berangkatnya startnya jam 75 loh, 75. Berarti ketika yang kilo bis kedua itu berangkat jam berapa? Bis kedua. Jam 3. Bis kedua. Kedua jam 17. berarti kan 17.30 Pak ya. Ditambah 10. 17.30. Tambah 10. 17.30 tambah 10 jam itu ya Pak ya. Tambah 10 jam. Jadi jam 3.30. 17.30 iya, 17.30 tambah 10 iya, jam 3.30. Ya berarti kita ngukurnya dari bis yang B, Pak. 17.30. Ya. Yang ditanyakan kan B. Berapa? Pertanyaannya, Oh, iya. kapan bus A muncul? B akan akan menyusul bus A. bus A. Jadi B kan lebih cepat kan? Iya. Tuh. Oke. Berarti 3 pagi tuh, Pak. Ya? Pukul 3 pagi tuh, 3.30. Iya, Tambah setengah 10 empat. jam nih. Ya. Oh, iya. Oke ya. Sama ini ya, nggak usah ya. Sama udah, Pak. Oh beda Ya, ini. Pak. Nah, beda tapi coba. Ada Sama, minusnya, beda. Pak. Minus. Sama tetapi Ditanyanya ya. itu sama ya. Ke N. Ya. Gimana caranya? Rumusnya ya Pak ya. Ada dua cara. Cara pertama cara tembak. Langsung masukin aja ya Pak. Masuk yang cocok mana? Masukin aja. Nah, masuk ini angka 1 ya, di suku ke-1 angka 1. 2, suku ketiga, suku 4. Dimasukkan cocok enggak jawabannya? Coba kita masukkan 1 dulu. 1 diambil 4 ya. Jangan coba yang A 3 kali 1 diambil 1 3 4. Tidak min 4 kan? Iya. Coba yang 3 kali 1. 3 ke 1 diambil 1 kan tidak min 4. Jawabannya harus min 4 nanti suku ke-1. Salah, berarti A salah. Salah, Pak. Ya. 3 Sekarang masukkan yang B suku ke-1. salah, Pak. Salah, Pak. Kalau yang ketahuan kan plus. C. C. C.
Yang C, coba masukkan 1. 3, 1. 3 min 7, min 4. Sudah cocok? Yang C berarti. Sudah Yang cocok? C Pak berarti Pak. Bentar. Nanti kadang-kadang untuk angka 1 sama, tapi untuk angka 5 nggak cocok. Jadi masukkan semua caranya. Baik ya. Oh Ya. iya. Gua ke 5. Oke, udah setuju ini. Sekarang masukkan angka 5. 3 kali 1. 3 Lima kali berapa? 4 Pak, ke 5 nggak ada. 3 kali 4. 3 kali 4 12 kurangi 12 Dikurangi aja Pak. Jok C. 12 kurang 7, 5 kan? 5. Betul. Benar, Pak. Benar Pak. Oke. Oke. Benar Pak. Itu cara pertama. Pakai cara kedua enggak? Pakai rumus ya Pak kalau kedua. Eliminasi lagi. Eliminasi lagi. Oh, eliminasi lagi. Pak, cara kedua. Coba Pak. Kedua. Kalau mau enggak nembak-nembak ya. Ya Nembak-nembak. Pak, coba Pak. Biar pinter Pak kita. Ya. Oke, kita cari U1 dulu suku pertama. U1 berarti kan A ya. Ya. A. A-nya berarti A-nya min 4. Sudah. Min 4. Kan N1B ya kan 0 kan. Suku kedua. U2. U2 berapa? Min 1. Min 1 dikurangi min 3. U2 gini kan. Min 1 di Min 1 dikurangi min 4. Jadi 5. Jadi kan. Masukkan Jadi sekarang. 5. Min 5 ya? Iya benar 5 iya. Mungkin plus. U2 berapa? U2 itu min 4. Min 4 ditambah Kok min 4 sih Pak? U2 min 1 min 1. Dan buru-buru. Ini diganti K2 yang ini diganti K2 nih. Oh ya, N-nya. U2 berarti 4 ditambah 3. 2 min 1 berapa? 2 dikurang 1. 1 kan? Berarti Ya. nah. Kok kurang 1 min 1? Nah, jadi ketemu sekarang A-nya min 4, B-nya berapa? Min 1. U2 itu berapa? U2 diganti dulu angkanya. U2 berapa? Min 1. Min 1. Ya. Min 1. Nanti B-nya berapa? Bisa dihitung B-nya? B-nya enak nembak. B-nya min 5 Pak. B-nya berapa? B-nya 3. 3. Jadi B-nya sama 3. Oh iya. dengan 3. Sehingga persamaannya UN sama dengan A plus UN kan ya. A berapanya? Min 4. A-nya min 4. Min 4. Terus Tambah N min 1. N-nya min 1. N-nya berapa? N ya. N kali beda. Bedanya berapa? 3. Beda 3. Kalikan. Nanti hasilnya sama. Min 4N. Min 4N ditambah Min 3. ditambah 3N 3N min 3. Jadi sama dengan kan? Sama dengan 3N min 7. Hasilnya sama persis kalau nembak. Mau yang mana terserah. Enak nembak Pak. Pinter. Langsung masuk. Terima kasih ya Pak ilmunya. Coba-coba aja ya Pak. SPG nggak ada nih Pak, SPG Pak. Ya? Dari SPG nggak pernah nemu ginian. Ya boleh. Dari eliminasi itu. Terus ada pengumuman nih mau masuk. Oke, nggak apa. Lumayan ya. Pak. Nomor berikutnya yang lain. Ada lagi kira-kira udah capek belum? Belum Pak, masih Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ayo Pak, soalnya kalau matematika itu Mau dapat link. biar lulus Pak. Benar. Ini nomor soal. Apa ini lain lagi saya settingannya tidak ada repot saya. Nggak apa. Sebuah bak mandi berbentuk Nomor 8A, soal 8A. Ini soal 8A. Nemunya seperti itu. Sebuah bak mandi terisi air. kubus. Setengahnya terisi air sebanyak segitu. Nggak usah mikirin pokoknya. Tinggi bak mandi itu adalah apa yang dicari maksudnya? Berarti tinggi. Dicari Volume ya Pak. Dicari sisinya kok tinggi kok volume. Tinggi bak mandi Pak, itu kan Sisi. Cari S-nya Pak. Tinggi bak mandi. Yang diketahui. Terus ini kan ya.
Iya. Kurang bagus ya, kurang bagus. Gak usah bagus Pak, yang penting itunya ilmunya Pak. Kubus itu begini, kubus begini, kotak. Bikin kotak sama lagi yang persis di kopi sebelahnya. Terus tarik. Tarik garis. Udah kubus kan? Ya. Nah, udah kubus. Sekarang kita nggak tahu berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Yang kubus itu panjang lebar tinggi sama ya? Sama semua sisinya. Sama. Sekarang isi airnya isi segini nih air. Cuma 380. ya, setengahnya nih, ini airnya. Ya, airnya ya. Ya. Ternyata segitu. Ya. Pertanyaannya berapa tingginya kalau full? Nah, Anda jangan mikir dari setengah, kita full kan. Kali 2 aja Pak. Kali 2. Full kan? Dikali 2 aja Pak. Ya, kali 2. Kali 2 terus ntar di akar ya Pak. 7. Gini Kali sekarang 2 baru diakarkan 3. Iya. Saya contoh yang gampang ya. Yang gampang gimana Pak? Sama dengan Cara mikirnya. 9, 7, 8, 6, 8, 8. 3 kubus misalnya sisinya 2 ya. 8 itu. Kubus 2 ya. Volumenya berapa volumenya? Volume 3. 8 kali ya. Kalau saya air setengah tinggal berapa airnya? Ada berapa kalau saya setengah kolam saja? 4 ya? 4. Anda ketemu soalnya saya ganti kalau soalnya. Sebuah bak mandi bertubuh setengahnya berisi air sebanyak 4 meter kubik. 4 meter kubik. Berapakah tinggi bak mandi? Nah, saya kasih yang sederhana nih. Angkanya kecil. 2. Jawabannya nanti 2. Dari mana 2? Ini kita kalikan dulu. Akar 4 ya. 2 bukan akar. Volume kan panjang lebar akar 3. Akar 3. 8. Ya kan? Panjang, lebar, kali tinggi. Iya. Ya kan? Nah, Iya Pak, nanti sama ini dulu ya Pak. Kita kalikan 2, kita akar 3. Iya, akar 3. Tadi kan 2 Pak. Kalikan 2, coba kalikan 2. Itu akar pangkat 78, 688 Pak. Berapa? 7? 78, 688. Ya betul. 78, 688. 778. 688. Ya. Bagi 2. Diangkat. Akar 3. Akar 3 ya. Ya. Oke. Cepat itu ya. Bagaimana Pak supaya cepat Pak? Nyarinya Pak. Cepat. Nanti Ya juga. Pak, 92 ya Pak. Jawabannya akar 3 dari 92, betul. Kalau di Excel begini ya, oke. Kita bikin angkanya. Berapa tadi angkanya? 778 688. 78 668. 778 688 Pak. Oh, 688 Pak. Ya, lihat. Pak, ketinggalan. Dari mana itu Pak tadi Pak? 77. Oh, dikali 2. Volume itu tadi dikali 2. Berapa volumenya? 3, 8, 9. Terus diakarinnya gimana Pak kalau pakai Seperduanya ya Bu ya? Nah, akar 3 nanti diterangkan sendiri ya di waktu. Kan 9 kali 9 kali 9 dicari yang mendekati yang angka depan. Lihat angka belakangnya. Iya, angka belakangnya itu. Coba diterangkan yang sedang ngerti. Ya. Lihat angka belakangnya 8 itu miliknya 2, berarti otomatis ada. Terus kalau 100 nggak mungkin, berarti di bawahnya 100 otomatis 90 jawabannya. Kalau saya tinggal begini, kalau di Excel tinggal begini. Ya kan, dikali. Nah. Maka dipangkatkan sepertiga, dipangkat dikali. Pangkat sepertiga. 1/3. Akar 3 kan ya? 1. Akar pangkat 3. Jawabannya adalah 92. Oh iya. Atau di sini boleh. Ada lu sini langsung dibuat sama dengan nih, sama dengan. Dibuat sama dengan, C sama dengan, begitu boleh. Kemudian pangkatkan pakai ini ya, pangkat. Ini akar seperti sama dengan pangkat seperti sama. Sama. Nah, 92. Tapi lain lagi loh, ini akar 3 dari 92 kalau ini ya. Oke, selesai. Kali soal. Sekarang saya ngerti. Yang penting tahu konsepnya ya.
Konsepnya tahu Pak. Jadi tadi kan setengah dikali 2 gitu. Oke, kalau sebuah Itu kalau misalnya diketahuinya isinya setengahnya ya Pak. Besok kalau diubah diketahuinya enggak setengahnya. Soal yang gampang aja tadi ini. Oh iya. Ya kan? Seperempat ya kali 4 gitu ya. Kalau ya mudah-mudahan soalnya mirip-mirip kali 2 ya. 2 kali 2. 8 kan ya? 8. Nah, kalau diisi setengah cuma ada 4 meter kubik kan? Nah, kalau pengen penuh berarti 8. Nah, kalau udah penuh ya dikalikan di akar 3 ya, soal akar 3. Kan ya, di akar 3. Jadi akar dari 2 kali ini. Iya, kok memang. Oke, Pak, oke. Astagfirullah. Entek betul jeli. Oke, berikutnya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Ah, ini dulu yang gampang. Mana dulu yang gampang maunya, semuanya gampang kalau saya. Gampang. Oke, 8C dulu ya. Ya ingat nih. Kita nggak sampai, Pak. Ya, kalau waktunya cukup, saya harus habis nih. Alas sebuah prisma tegak, ya seperti itulah. Mirip-mirip. Jawab nih. Ini tabung tuh Pak, tabung. Volume tabung tanpa tutup ya, tanpa tutup loh. Nah, tanpa tutup. Adalah segitu. Jika tinggi tabung 2 meter, maka luas seluruh permukaan tabung tanpa tutup adalah, di mana tanpa tutup? Ini gambar tabung ya. Gambar tabung nggak pakai tutup nih. Jadi saya bikin dulu gini, ini, gitu kan ya? Kan luas lingkarannya 1 berarti Pak. Kan nyatanya ada luas lingkaran, luas permukaan berarti sama dengan luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Iya. Kalau digunting, ya, kalau digunting kan kayak gini kan ya? Selimut tabung. Hilangkan lingkarannya. Sekarang berapa tinggi tabungnya? Tingginya ini tingginya 2 meter. 2 meter. Jadi 2 meter, tingginya 2 meter, ya kan gitu. Kemudian tingginya 2 meter. Terus apa lagi? Volumenya. Volume tabung tanpa tutup. Volume tabung. Nah, kalau volume tabung apa itu bisa dipikirin ya kalau volume ya. Pakai tutup pakai enggak bodo amat. Ini membuat tanpa tutup itu dalam rangka membuat mencari persamaan luas seluruh tabung nih. Jadi ya jangan terpikir macam-macam ketika Anda kata volume tabung tanpa tutup. Ini hanya hiasan. Dia ngomong yang bikin soal ngomong tanpa tutup di tahun ini dalam rangka untuk bertanya yang ini. Jadi volume tabung langsung ketemu volume tabung 308. Nah, Anda tulis volume tabung itu apa? Volume tabung, V tabung. Masih ingat volume tabung? PR kuadrat T. Ini volume tabung. Nah, T-nya berapa? 2. T-nya 20. Ya kan? 20. Ya kan? PR kuadrat R-nya berapa? R kuadrat T. Berapa? Jadi kita nggak R-nya? Enggak. Luasnya. R-nya belum tahu ini ya? Belum ada Pak, ada tinggi sama volume. R belum ada Pak. Oh, R-nya belum ada Pak. R-nya belum ada Pak. R-nya belum Baru tahu. ada volume. Jadi Ya. 380 sama dengan T kali 2 Pak. Sama dengan P. 380 sama dengan Apa? 308 sama dengan Sama dengan T kali 2 kali T. Ada gitu ya? Oh 20 Pak, bukan 20. 20 Pak, 2 Pak. Kalikan 2 sekarang ya? Ya, sama dengan jadi 300 kecil jadi 154 12 kan ya? Sama Oh, dikali Pak. bagi Pak kalau ke Bagi sebelah. Pak. Dibagi Pak kalau ke sebelah. Oh dibagi, oh ya sorry. Ya, 300. saya mau curhat ya. 154 Gini ya kita 154. 154 sama dengan kuadrat kuadrat ya
R kuadrat. R kuadrat sama dengan 154 per pi. Oh, 22/7 Pak. P-nya ya, menggunakan 22/7. ya, ya. 22/7. Akhirnya ketemu ya. 22/7. Akhirnya ketemu. Jadi R kuadrat sama dengan 54 kali 7 dibagi 22. 154 kali 7/22, iya. Ya, salah. Kali Balik, Pak. 22/7 Pak. 2/7. R kuadrat sama dengan 154. R kuadrat dihitung ya. Ya betul. 154 dibagi 7. R sama dengan 7. 4 dikali 22 ya Pak? Berapa? 22 ya? 54 dibagi 7. Kan pindah tempat balik. Ya. Jadi 22 Pak. Kali 7 bagi 22. Coret-coret ya, coret-coret ya. Coret. Sama dengan 1. Berarti R-nya 7, 154 kali R-nya 22/7 gitu. R-nya 7 Pak. 7 jadi R-nya. Itu 49. 49. R-nya 1. 49. Ini R tadi belum ketemu nih R-nya. 49 diakarin. 49. Diakarin jadinya 7 R-nya. 49. 49. Jadi R kuadrat sama dengan 49. R sama mana dengan 49? 7 gitu. R-nya jari-jarinya 7. Sebentar, dari 49. Kan persamaannya salah ya, persamaannya. R sama dengan 1 Pak. Loh, kok 1 belum lah? 7. 7 loh. Contoh soal gampang ya. 154 dibagi dikali ya. Oh iya. Coba 6 sama dengan misalnya ya 2x kuadrat. Kamu cari x kuadrat berapa? X kuadrat berapa? X kuadrat sebenarnya berapa? X pangkat 2 sama dengan 6/2 Pak. 6. Saya X bikin kuadrat sama dengan 3. saya bikin 8 biar gampang. 8 sama dengan 2x kuadrat. Jadi x kuadratnya berapa? X kuadrat sama dengan 2 Pak. Akar pangkat 2 dari 4. Ya, sekarang X kalau sama dengan yang ini jadi berapa? 154 dikali 22 kan? 49 sama dengan R kuadrat. Ya, sama dengan 154. Ya, gitu kan 154 dibagi 27 kan sama dikali ya. Dikali 7 kok 22. dengan R kuadrat. Ya, berapa? Bagi berapa 22? 54. 49. 7 kali 7 ya? 49. Ya, ada 7 ya, coret. 7. Ya, kali 7. 49. Berarti R sama dengan akar R kuadrat. Jadi R-nya 7. R sama dengan akar 49. Oke, kembali ke sini sekarang. Nah, kembali ke sini. R-nya 7 sekarang. Kita ganti angka 7 nih. Maka kita ketemu gagal ini luasnya. Luas lingkaran PR kuadrat. R-nya 7 ya. Ya, jadi 154 luas lingkarannya. Ya. Kita bagi PR. Ya kan ya? Di sini tadi PR kuadrat. PR kuadrat. Sudah dihitung semua. Berarti 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 2. Nah, kan ini asalnya dari kelompok lingkaran ya. Sorry 2 PR nih. 2 PR. Ya kan itu 2 PR kan ya. Lingkaran kali tinggi. Ya. Jadi berapa hasilnya? Itu PR kuadrat mungkin ya Pak, yang luas lingkaran 1. Ya, sudah ya, sudah. Yang luas lingkaran 300. Mana itu Pak jawabannya Pak? Jadi hasilnya 22/7 kan? Kali. Oke, silakan dihitung dulu ya. Setelah ini berapa Pak? 22/7 kali 7 kali 7 kali 2 gitu. Mana? Yang ini 7 14 kali 2 28 jadi 154 tambah 28. 154 terus tambah yang ini 28 berarti 2 PR kali 2.
22 kali 4 44 tambah kali 2 88 berarti 154 242 Pak. Bu, ntar dulu Bu, ulang Bu. Tadi ada R-nya 7. Jadi kita masih lahirnya Bu. 22/7 kali 7 kali 7 tambah yang luas lingkaran. Tambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 2. Ya. Berarti 154 ditambah 88 sama dengan 242. Udah 80. 27 22/7 kali 7 kali 7 tambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 2. Ya, jadi 154 ditambah 88. Ya. Jadi 242. Yang D. Ya, itu. Kita kalau satu soal ngabisin waktu. Udah ketemu berapa sih? Sama waktu. Udah Pak yang D. Waktunya. Berapa sih ya? Yang D 242. Sudah diketahui? Sudah. Ya, 227, R-nya ketemu 7 tadi ya? Ya. 22 kali tambah kali 49 ya, 22 kali 7, 154. Luas lingkarannya salah Pak rumusnya? PR kuadrat. Oh, itu tuh kuadrat nggak kelihatan. Iya, tadi sambil merem saya nulis ya. Nanti. Berarti panjang persegi itu Pak 2pi kali R kuadrat. Iya Pak. Kelihatan. Terus panjang ini semua saya berbagi ya. Saya ulangi biar ngerti semua lah. Oke, yang penting konsepnya dulu. Sekarang kalau udah saya ulangi pelan-pelan ya. Silahkan ya Pak. Udah tadi Pak. Kita udah sampai R kuadrat tadi Pak. R-nya 7. Nah, kenapa luas tabung itu PR kuadrat? Ya. PRT ya. PR kuadrat T. Kan tabung PR kuadrat ya. Kan tabung itu begini kan ya. Begini kan ya. Ya. Nah, kalau ini digunting tek itu, maka jadinya kan begini kan. Tabungnya. Jadi persegi panjang. Ingat T, ini T ya. Panjangnya berapa? Panjangnya keliling lingkaran 2 PR. Ya, kelilingnya 2 PR kan? Iya betul. Iya Pak ya. Nah, kalau digunting begitu. Ya. Digunting, nah ini panjang, ini lebar, ini panjang, ini P, ini lebarnya. Nah sekarang tadi panjangnya berapa? Nah, dihitung 2 PR-nya, tadi 2 dikali ya 22/7 ya. 22/7 dikali 7. Korek, set, berarti 44. Isinya 2, berarti 88 ya. 48 ya Pak ya. 8, selesai. Sekarang yang tanpa tutup tadi berarti luas lingkaran kan? Ya. Luas lingkaran tambah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ini PR kuadrat. Nah, 154. berapa? 154 Pak. 22/7 kali 7 satu ya, seret 154. 154 kali 7 tambah 154 tambah 188. Dah, itu dah ya. Oke, lurus. Amin. Ya Allah. Yang berikutnya, habis. Yang berikutnya yang gampang. Jadi yang tanpa tutup nggak usah dipikirin itu Pak. Ya, gimana? Tabung tanpa tutup udah nggak usah dipikirin. Nggak ada tabung tanpa tutup. Mikirnya gini, mikir tadi yang mana gitu ya? Tadi kok hilang saya. Ini tadi. Kalau pakai tutup, tutupnya ada 2. 154 dan 154. Ini tanpa tutup dan yang 1. Tinggal dikali 2 kalau 2 Pak tutupnya. Ya, jadi tanpa tutup begini, tanpa tutup. Oh, tetap berpengaruh tutupnya juga ya Pak ya. Begini gambarnya, begini ditambah begini, tambah begini. Nah, karena tanpa tutup ini nggak pakai. Jadi 1 aja. Nah, jadi 154-nya hanya 1. Ini kan 154. Iya. Ini kalau misalnya pakai tutup Pak dikali 2. Dua-duanya lingkaran. Ya, kali 2.
Nyawang matematika. Kalau namanya, kalau semuanya namanya luas selimut tabung. Kalau begini namanya luas selimut tabung tanpa tutup. Kalau ini nggak pakai juga namanya luas selimut tabung. Menyelimuti. Selimut tabung sama dengan persegi panjang ya Pak ya? Ya. Udah ya. Cukup sebentar ya. Nanti sambung lagi untuk kapan lagi siap saya. Kalau ada waktu saya ngajar nanti habis maghrib. Ada satu lagi ya. Satu lagi. Bangun yang berhimpit Pak, belum Pak? Itu yang suka. Ya, gimana? Bangun Potongan Pak, bangunan yang berpotongan Pak. Yang berhimpit, yang berpotongan dengan bangun yang lain gitu. Yang tabun dengan 5 atau apa? Soalnya segitiga di bawah yang ada bangun segitiga lagi, terus ada ini terus terbentuk Jangan jadi matematika. yang trapesium. Soalnya saya nggak nemu lagi. Banyak di Excel semua nih, tapi lupa di mana tempatnya. Ini aja gampang nih, bisa nggak? Ini gampang. Tapi kalau logikanya sudah kita ngerti ini. Syarat ulangan matematika ada belum? Rata-rata ulangan matematika 24 peserta adalah Ulangan 24 peserta adalah 90. Setelah ada ujian susulan, ulangan sama peserta rata-rata 25. Menjadi 89. yang berpikirnya gimana? Tahu nggak? Enggak Pak. Nggak tahu. Apa bingung Pak? Dikali terus selisihnya dikurangi Pak. Berpikirnya begitu kan gampang-gampang aja. Misalnya ada orang, ada jumlah mahasiswa ya, jumlah peserta 10 mahasiswa. Kalau rata-ratanya ada 70, maka jumlahnya berapa? 700. Yang masuk satu orang lagi, yang ini 80. Maka totalnya menjadi berapa? 780 kan? Berapa rata-ratanya? Bagi 11. Kalau masuk satu orang lagi masuk, totalnya menjadi 780 ini. Berapa rata-ratanya? 780 dibagi 11. 280. Ya? Karena sama soalnya. Ada 24 peserta. 24 kali 90. 24 kali 90 itu jumlah nilainya. Betul. 24 kali 90 Pak. Iya. 24 kali 90. Berapa? 24. Kamu diklik ini. 61 kali 9. 100. Berapa? 20 kali 90. 196. 190. 6. Kali 90. 196. 160. Ya. 24 dikali 2000. Ini jumlah nilainya kan ya? Oh iya Pak. Sekarang masuk satu orang lagi. 2160. Apa? 2160. Rata-rata 89. Nah, sekarang turun. Berarti nilainya pasti begitu kan ya? Nggak akan 90. Jadi totalnya berapa totalnya? 9 berarti. 2160 Pak. Jadi nilainya kalau dimasukkan satu orang lagi 8 tambahkan 9. Ini dulu Pak 24 kali 90 hasilnya 2160. 2160. 2160. 2060 kalikan. Ya. Sekarang satu orang lagi masuk ya. Masuk 25 ya. 25 kali 89 ya Pak. Berapa? Ditambah 25 kali 89 ya? Ya, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. 25 kali 89. 5 kali 89. 2225. Ya. 2225. Ini. Ya. Dikurangi 26. Dikurangi Pak ya. Hasilnya 65. Berapa? Cara 1 satu orang lagi nilainya nggak tahu, rata-rata 89. 65 Pak jadinya Pak. 85 Pak. 9 dulu dikali. Logikanya begitu ya cara mikirnya. Jadi berapa Bu hasilnya tadi? 2225 diambil 2190. Ya. 85 berarti. 65. 65 Pak. 85. C. 85 Pak.
85 dari mana? 65 tambah 25. Bagaimana Pak? 85 dari mana? Coba. 89 kali 25. 89 kali 25 dulu. Kan hasilnya 24 kali 90. Tambah 1 orang lagi, nilainya 89. 89 itu sebanyak 25 orang nih, ya kan ya? 89 kali 25 dulu ya Pak ya. Kalau 25 orang rata-ratanya menjadi 89. Jumlah nilainya kan 25 dikali 69 sama dengan 2.200. 89, sorry. Iya. Terus 2.225 Pak. Berapa hasilnya? Selisihnya 25. 2.225. Berapa ya kurangnya? 35 Pak, 35. 235 Pak. Ini jadinya 65. 65 Pak. Selisihnya 235 Pak, 2235. Ya. Oh, 2235, 2235 Bu. Selisihnya berapa? 65. Kurang 60, 30, 85. Kembalikan lagi, coba dikasih tambah 65. Kalau enggak, kalau dijumlahkan dibagi 25 hasilnya 89. Kalau betul iya. Ini jawaban C-nya di layar lain, dia nggak ada, saya cari di layar lain tuh. Layar tuh. Mungkin di layar tuh ini. Mungkin. Kalau dibagi 25 ya Pak jumlah siswa. Ya sekarang kan menjadi 25 siswa setelah masuk 1 orang. Ya Pak. Ya kan? Jadi 65 ditambah berapa tadi Pak? 2.161 rata-rata yang pertama 25. Berarti 2.200 dibagi 25 sama dengan 89. 89 Pak. Ya benar Pak, 65. Itu 89. Ada jawabannya. Jawabannya nggak ada Pak. Ada D Itu jawabannya. yang B 89. Di sini hilang, di bawah saya tidak copy. Kan ceritanya dari PDF saya copy ke Excel supaya bisa buka-buka begini. Saya buka nih, buka sini langsung buka, saya nggak usah pindah kemana-mana. Nah, langsung pindah. Ya Pak, dibagi 25 hasilnya 89. Oke. Nah, kok dibagi 25? Dibagi 65. Kan 2000, dibagi 265. Gimana sih? Ditambah 260 ditambah 265. Kalau itu optionnya hanya sampai C, jawabannya tidak ada, harusnya tambah 25. Kan yang ditanya nilai itu ujian susulan, bukan rata-rata. Bisa aja 89 ya Pak. Kalau 89 itu sudah rata-rata dari 25 peserta. Yang ditanyakan nilainya yang susulan. Ya. Berarti hasil akhirnya nomor D ada, nilainya 89. Jawaban D ada, jawaban E ada, cuma tidak tercopy. Nah, itu maksudnya. Kalau jawabannya 65 ya, Pak ya. Jawabannya 65. Ya, 65 cocok, Pak. Hitungnya sekali lagi, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya, Pak, pelan-pelan lupa ulang nih. 2160 ditambah. Pelan-pelan, Pak, ulang. X-nya berapa itu, Pak? Tadi X-nya berapa? Ya, sekarang. X-nya itu 25 kali 89. 24 orang, rata-rata 90. Jumlahnya 21. Ini ya jumlahnya 2160. Sekarang masuk 1 orang lagi, kita nggak tahu nilainya, rahasia. Tapi rata-rata jadi turun, jadi 89. Kan jadi turun, rata-rata jadi turun nih. Jadi turun seperti rata-rata. Ini gara-gara masuk sini, yang temen yang hair tidak lulus tuh, nilai rata-rata kelas jadi turun nih. Jadi turun 89. Kan gitu. Berarti jumlah muridnya sekarang di kelas berapa? Jumlah muridnya 25 orang kan ya? 25 berapa jumlah nilainya ini? 25 kali 89. 25 kali 89 bukan 2225. Bukannya 3, Pak. 2225, Pak. 2225. Iya, gitu. Ditambah 25, Pak. Ditambah selisihnya. Itu 225. 200. Itu suara siapa sih, Pak? Nah, ya, Pak. Nilai hasil kali dikurangi 2100. Nah, kalau begitu nilai X berapa? Nilainya sekurang. Ya, 225. Lapangan bisa kenaon. Saya itu. Ada ngasang atau bahasa Sunda nih, gimana ya? Pak, boleh nggak itu gini, Pak?
dari rata-rata dari 24 anak kali 90 dengan 25 kali 89. Nemunya 65 gitu. Aduh, bahasa apa ya, aku juga nggak ngerti itu. Kalau nggak ngikut jangan berisik deh, kita lagi fokus nih. Pak dosen ngomong nggak didengerin. Iya. Sopan tuh. Nggak sopan. Ya udah ya. Ya Pak, berapa Ya, tadi Pak, Pak ya. hasil lahir Pak? Hasil lahir 65 ya Pak? 65. 65 ya Bu? Iya, 65. Dikurangi Ini dikurangin ini. 40. Iya, ini dikurangin ini. 2225 dikurangin 2160. Hasilnya 2225 dikurangi 2160. Jadi hasilnya 65, Pak. Betul. Cocok ya? Cocok Pak, bungkus. Ya Pak. Siapa? Bungkus Pak. Saya lihat hasilnya ya ada jawabannya. Oke ya, udah malam ya. Saya kajar kelas sebelah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon doanya ya Pak biar lulus. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, Mulai kita Lalu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Doain Pak, besok kita mau ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak.